Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan berjumpa kembali walaupun dalam pembelajaran daring. Ya. Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 kita akan belajar tematik matematika, yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Di sini Ustadzah akan membahas tentang menghitung penjumlahan bilangan ratusan, ya. Yang mana kita minggu kemarin sudah membahas tentang nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini perhatikan contoh berikut ini. Made mempunyai 136 kubus. Jonas mempunyai 127 kubus. Berapa jumlah kubus keduanya? Di dalam penjumlahan ini ada 3 cara penjumlahan, yaitu yang pertama yaitu dengan menggunakan bantuan gambar, ya, seperti ini bantuan gambar. Kemudian yang kedua dengan bersusun panjang, ya. Yang ketiga dengan cara bersusun pendek, ya. Kita akan membahas dengan cara menyusun bantuan barang. Nah, di sini ada balok Made dan juga ada balok Jonas, ya. Coba perhatikan gambar. Jika kalian menghitung, maka dimulai dari sebelah kanan, ya. Jadi yang dihitung mulai dari angka yang satuan dulu, baru angka puluhan, baru angka ratusan. Itu ya anak-anak. Di sini jumlah balok Made ada 130, ya, ini 36. Nah, kemudian jumlah balok Jonas ada 127. Nah, itu ya. Jika gambar balok keduanya dijumlah, ya, berapa jumlahnya balok antara Made dan Jonas? Ya, kita jumlah, yaitu mulai kita jumlah adalah bilangan yang satuan dulu. Ini dulu satuan, ya. 6 satuan dan 7 satuan. Nah, begini. 6 ditambah 7, ya. 6 ditambah 7 ada berapa? 13. Nah, 13. Karena kita menyimpan 1, ya. Menyimpan satunya karena puluhan, ya. Tadi jumlahnya 13, ya. Ditulis angka ini 3. Yang puluhannya disimpan di sini. Jadi ini 10 ditambah 30 ditambah 20. Jumlahnya adalah 60. Ya. Sudah ditulis itu ya, 60. Kemudian ini yang puluhan. Kemudian yang ratusan. Nah, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Maka jumlah balok antara Made dan Jonas adalah 263. 263 balok. Nah. Kemudian kita selesaikan dengan penyelesaian
cara bersusun panjang. Ya, di sini tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Ya, nilai tempatnya. Jadi di sini 100 ini 36 ya, ditambah 127 ya. Karena kita akan menyusun dengan cara panjang, maka dipecah. Nah, dibagi. 100 ditulis angka 100, 30 ditulis angka 30 ya, karena 130. 6-nya ya, 6-nya ditulis angka 6. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 6. Kemudian yang bawahnya 127 ditulis angka 100. Satunya ini kan seratusan. Ditulis 100 ya. Kemudian 20 ditulis 20 karena puluhan. Kemudian 7-nya ditulis angka 7 ya. Jadi karena tuh 7 satuan. Kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200 ya. Ya. Kita jumlah dari yang satuan dulu ya, yang satuan. 6 ditambah 7 sama dengan 13 ya. 13 ditulis angka 13. Kemudian 30 ditambah 20 sama dengan 50, ditulis di sini 50. Tidak ada penyimpanan ya, nanti karena nanti akan dipecah. Kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, karena tadi 13 ini ada nilai puluhan, maka nanti yang 10 ya, karena 13 itu kan 10 ditambah 3. Nah, maka ditulis 10 ditambah 3. 3-nya ini satuan, 10-nya puluhan, dan ini 50-nya juga 50-an. Maka 10 ditambah 50 sama dengan 60 ya, sama dengan 60. Nah, ini 60. 3 ditaruh di sini angka 3 karena satuan. 60 ini tadi jumlahnya 60, ditulis di sini angka 6. Karena 200 ya, ini 200, ditulis angka 200-an. Maka jumlahnya 263. Nah, ini ditulis 263. Itu ya, itu cara penyusunan dengan menggunakan bantuan barang. Nah, sekarang cara yang ketiga, menggunakan cara bersusun pendek. Nah, di sini susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempat. Nah, jadi begini, ada 136, 127. Jadi ditambah ya, ini 136 ditambah 127. Nah, kita menghitungnya dimulai dari angka yang satuan. Nah, ini satuan. Ini puluhan. Ya, yang Ustazah Bunderi ini puluhan. Kemudian yang ini adalah angka ratusan, ya. Nah, ini 3 jumlahkan satuan, ya. 6 ditambah 7 sama dengan 13 ya. Tadi kan 6 tambah 7 sama dengan 13. Disimpan 1. Ya, disimpan 1. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 6. Karena tadi menyimpan 1, jadi ditulis
jumlahkan puluhannya 1 puluhan karena 10 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, kita tulis di sini angka 6. Kemudian jumlahkan ratusan. Nah, di sini ratusan ya, ini ratusan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita tulis di sini angka 2. Gitu ya. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263 butir. Nah, di sini Ustazah berikan penambahan ya. Ya. Jadi ada angka 476 ya, nomor 1 ini. Kemudian ditambah ya karena penjumlahan 264. Nah, kita menghitungnya sama seperti tadi ya. Kita menjumlahnya dari angka satuan, ya ini satuan, puluhan, baru ratusan. Itu ya anak-anak. Mari kita jumlah dengan cara 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, di sini karena tidak ada angka penyimpanan ya ini. Kemudian 7 ditambah 5 sama dengan berapa? 7 ditambah 5 sama dengan 12. Karena ini puluhan menyimpan 1, maka angka 1 ditaruh di atas. Ini ya. Kemudian 1 ya, 1 ini ratusan jadi ratusan. Tambah 5, tambah 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka jumlahnya 729 ya. Kemudian soal berikutnya yang sebelah kanan. Ada 636 ditambah 182. Maka jumlahnya berapa? Nah, di sini nilai satuannya dulu ditambahkan yang ini. Kemudian nilai puluhan, kemudian nilai ratusan. Itu ya. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, kita nyimpan 1 di sini. Angka 1 11-nya ditaruh di atas, disimpan di sini. Kemudian ini ada angka 6. Jadi jumlahnya berapa? 1 ditambah 6 berarti 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Maka jumlahnya 636 ditambah 182. Jumlahnya adalah 818. Gitu ya anak-anak. Nah, di sini menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, di sini di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, di sini ada 134 ditambah 123 sama dengan ya, kita menghitungnya mulai dari satuan dulu ya, dari angka satuan. Di sini 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ya, Ustazah tulis di sini. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Di sini ditulis 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditulis di sini ya. Nah, di sini anak-anak sudah bisa ya. Tadi ada 3 cara dalam menghitung atau menjumlah ya, yaitu dengan cara bantuan benda, yang kedua dengan cara menyusun panjang, dan yang ketiga dengan cara menyusun pendek. Nah, di sini
Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan angka satuan ya. Jadi yang satuan ini dulu. Kemudian tambahkan angka puluhan ini ya, angka puluhan. Kemudian tambahkan angka ratusan ya, ini. Begitu ya, anak-anak bisa semua ya, bisa menghitungnya ya. Jadi banyaknya buah rambutan seluruhnya adalah 257. Nah, sekian anak-anak. Sebelum Ustazah akhiri pelajaran tematik matematika kali ini, Ustazah berpesan jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Serta tidak lupa belajar di rumah, harus semangat walaupun kita tidak bertatap muka ya. Semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak lebih paham dan bisa, dan juga anak-anak tidak lupa melaksanakan sholat 5 waktu serta berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini juga Ustazah tambahkan untuk tugas kalian, Bu Pena halaman 44. Soalnya ada 3 ya, nanti itu ada soal ABC. Namun itu nanti kalian jumlah bilangannya seperti yang Ustazah berikan contoh tadi ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.